Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Seorang gadis dengan santai tengah tidur tengkurap. Dirinya sedang asik bermain laptop, berselancar di dunia maya. Hingga ponselnya bergetar. Dia abaikan, dia tidak ingin diganggu sekarang. Namun, dia merasa aneh. Sepertinya, ini bukan nada dering teleponnya. Dia menoleh ke samping kanan. Matanya melebar, ternyata bukan ponsel miliknya, melainkan milik salah seorang sahabatnya Asifah. Dia segera bangun dan mengambil posisi duduk. Menarik napas panjang, dengan hati yang berdegup kencang, dia mengangkat telepon itu. Halo. Tubuh Aini tersentak mendengar bentakan itu. Dia menghembuskan napas panjang untuk menetralkan degup jantungnya. Hei, jawab, bentaknya dari seberang telepon. Aini menelan salivanya. Dia benar-benar ketar-ketir meski belum mengucapkan sepatah kata pun. Maaf, Om, ini saya Aini, temennya Asifah. Saya lagi di rumah, Asifahnya di pondok, jelas Aini apa adanya. Cek, kenapa nggak dibawa Sifa aja HP-nya? Ucapnya ketus. Aini memutar bola matanya malas. Seenaknya saja orang tua itu. Memangnya, pondok itu punya dia. Sok-sokan ngatur, punya hak apa coba? Aini menarik napas panjang, kemudian melepasnya. Dia harus ekstra sabar menghadapi lelaki ini. Maaf, Om, di pondok nggak boleh bawa HP. Alah, ribet amat. Ketimbang gitu aja nggak boleh, ketusnya tidak suka. Ya, terserah pondoklah, Om. Sok ngatur, gerutu Aini kesal dengan menjauhkan mulutnya dari smartphone di genggamannya. Apa? Tanyanya dengan nada tidak santai. Mata Aini melebar. Degup jantungnya kembali mengeras. Apa jangan-jangan, lelaki itu mendengar ucapannya? Ya Allah, semoga saja tidak. Heh, kamu ngomong apa? Yang jelas ngomongnya. Ucapnya dengan nada tidak sabar. Aini menghembuskan napas lega. Dewi Fortuna masih berpihak padanya. Saya nggak ngomong apa-apa, Om. Terserah, ucapnya kesal. Ucapnya dengan memenor-menorkan bentuk bibirnya akibat kesal dengan lelaki itu. Kalau gitu, omongin ke Sifa. Omongin apa, Om? Tanya Aini. Liburan Idul Adha, saya bakal ngenalin dia sama lelaki pilihan saya. Dek, manik Aini melebar. Apa dia tidak salah dengar? Asifah akan dijodohkan. Paham? Tanya lelaki itu karena tidak mendapat sahutan apapun. Aini tertarik kembali dari dunia khayalannya. Dia dengan gelapan mencoba fokus pada pembicaraan. Paham, Om. Telepon dimatikan secara sepihak oleh Papa Asifah. Tangan Aini yang memegang ponsel itu turun. Dia pandang nomor yang baru saja menelponnya. Apa sahabatnya akan benar-benar dijodohkan? Asifah belum sama sekali berbicara sepatah kata pun setelah telepon dimatikan tadi siang. Dia dan yang lain memaklumi sikap sahabatnya itu. Jelas, gadis itu pasti masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Dia pasti syok dengan sesuatu yang baru saja dia dengar dari ayahnya. Meski nyatanya, dirinya dan sahabat-sahabatnya merasa penasaran tentang obrolan itu. Jam sudah menunjukkan pukul 0:09 waktu istiwa. Di jam itu, para santriwati tengah beristirahat dan mencari jajanan untuk mengganjal perut mereka. Namun, tidak untuk Asifah. Dia sedang asyik mencuci dan bersiap untuk menjemur cuciannya di lantai 3. Tangannya mengambil satu persatu pakaian. Hingga sampai pada pakaian terakhir. Dia tertegun melihat pakaian itu ada di timba cuciannya. Sebuah sorban berwarna silver. Andai sorban itu kering, pasti warnanya begitu mengkilap. Dia tersenyum tipis. Dia teringat dengan sikap hangat Gusnya kemarin malam. Sesuatu yang sangat jarang. Meski dalam benaknya dia masih bertanya-tanya,
mengapa Gusnya bersikap demikian. Kesambet beledek di mana Gusnya itu. Entahlah, dia tidak akan mampu bila hanya memikirkan lelaki itu. Dia menjemur sorbannya, kemudian dia menatapnya kagum. Sorban yang sangat indah. Ya Allah, di sini loh. Ucap seseorang dengan suara yang sangat Asifah kenal. Asifah sontak berbalik badan dan terkejut melihat kehadiran sahabat-sahabatnya. Dan Aliflah yang pertama kali mengejutkannya dengan ucapannya tadi. Kalian, ngapain di sini? Nyariin elulah. Aelah, nggak peka amat lu, Neng, ucap Azizah kesal. Asifah cengengesan. Mana tahu mau nyuri cucian, kan? Mulut lu, orang tua gua masih sanggup biayain gua, anjir. Kesal Aini. Hehe, canda, sayang. Asifah mengerling nakal. Aini yang menerima tanggapan demikian pun justru bergidik ngeri. Oh, tolonglah, dia masih normal. Dia bukan pembelot. Dia bukan lesbi, subhanallah. Fitri tidak menanggapi apa-apa. Dia justru menatap miris ke arah gadis muda itu. Bagaimana bisa dia tetap tertawa lepas saat beban dari keluarganya masih setia menghantuinya? Syif, sekarang lo jujur, ada apa? Tanyanya serius. Asifah menatap gadis itu sejenak. Dia tersenyum lembut. Nggak ada apa-apa. It's okay, guys. Ucapnya tanpa beban. Farida memegang pundak Asifah. Udah, jangan ngehindar mulu, desaknya. Tenang, Far, gua baik kok. Yah, biasalah papa gua kalau ngomong nggak difilter dulu, ya, jadi nyenggol hati gua dikit. Udah jujur, lo mau dijodohin, kan? Tanya Fitri. Asifah terdiam. Dari mana teman-temannya itu tahu? Setahunya, dia belum bercerita dengan mereka. Bahkan, dia berniat menyimpan ini sendiri. Dia tatap orang-orang yang kini mengelilinginya. Dari mana kalian tahu? Gue kemarin ditelepon sama bapak lu, beber Aini. Hah? Beo Asifah merasa tidak percaya. Dia ngomong apa? Tanya Asifah hati-hati. Katanya libur Idul Adha besok, dia bakal ngenalin lu sama calon cowok yang udah dia pilih. Jelas Aini tanpa ada yang ditutupi. Manik Asifah melebar. Secepat itukah dia harus menikah? Air matanya kembali menetes. Dia takut jika suaminya tidak seperti yang dia harapkan. Dia takut akan pilihan papanya. Bagaimana jika pilihan papanya jatuh pada orang yang salah? Yang lain pun panik karena melihat Asifah yang tiba-tiba menangis. Syif, gua nggak bermaksud buat, ucap Aini terpotong. Hiks, gua nggak mau. Asifah tidak berdaya jika sudah berhadapan dengan ketentuan papanya. Entah apa saja itu, dia tidak boleh membantah. Iya, kita semua juga tahu, ucap Farida dengan mengelus-elus pundak Asifah mencoba menguatkan gadis itu. Gue masih mau lulus, itu impian gue, Hiks, isaknya tak kian mereda. Puasin, mumpung cuman ada kita. Nggak usah ditahan, nangis aja. Nasihat Fitri tepat. Hiks, apa gue kudu putus sekolah? Ucapnya kian histeris. Enggak, bantah semuanya cepat. Mereka semua jelas tidak ingin kehilangan sahabat sebaik Asifah. Terus, gue harus apa? Gue nggak tahu harus ngelakuin apa, Hiks. Pulang ke rumah gue aja, biasanya juga gitu, kan? Usul Aini cepat. Kalau gue disusul gimana? Tanya Asifah frustasi. Ngomong aja, lu nggak bisa pulang, usul Alif. Asifah menoleh ke arah Alif. Dengan alasan apa? Ngomong aja, lu masih ada takziran. Takzirannya nggak boleh pulang selama liburan Idul Adha, usul Alif yang memang paling pintar beralibi. Kalau ditanyain ke Abah gimana? Bahaya, kan? Tanya Asifah. Alah, nggak usah takut, sahut Farida. Lagian apa papa lo sepeduli itu sama lo? Palingan juga bodoh amat kalau lo ditakzir, ucap Azizah. Iya, dia juga nggak pernah sowan, kan, ke Abah. Tambah Fitri.
Asifah tampak berpikir keras. Sahabat-sahabatnya benar. Hanya dengan cara ini dia dapat menghindar dari perjodohan itu. Mendingan lo ngomong langsung sekarang, lewat HP di kantor pondok. Lo telpon bapak lo, ngomong kalau lo nggak bisa pulang, usul Aini. Iya, lusa udah libur Idul Adha. Keburu disusulin ke sini lo nanti, ucap Farida membenarkan. Asifah menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Oke, semoga aja berhasil. Amin, sahut mereka serentak. Namun, mereka tidak menyadari kehadiran seseorang di sekitar mereka. Seseorang yang mencuri dengar obrolan mereka sejak awal. Siapa lagi kalau bukan penguntit Fatim? Dia tersenyum licik. Dia sangat tahu langkah apa yang harus dia ambil. Asifah ditemani sahabat-sahabatnya sedang berusaha menelpon papanya. Sahabat-sahabatnya yang duduk melingkari dirinya seolah dengan setia menemani dirinya. Asifah melirik ke arah mereka berlima secara bergantian. Dan mereka pun menanggapi dengan anggukan supaya Asifah dapat lancar dalam mengucapkan kebohongan ini. Dia tekan tombol telepon. Masih menyambungkan. Hingga beberapa saat kemudian telepon berhasil diangkat. Dek, dek, dek. Itulah yang kini Asifah rasakan. Degup jantung yang sangat kencang. Dia harap, semoga ibunya lah yang akan mengangkat teleponnya. Halo, Dem. Suara bass. Ini adalah suara papanya. Sial. Dia harus benar-benar berhati-hati dalam ucapannya, supaya papanya tidak curiga padanya. Halo, Pak. Nah, ini udah dikasih tahu Aini belum? Tanyanya dengan nada tinggi. Ya, wajar saja, memang itu tabiatnya. Sudah, Pak. Bagus. Jam 7 Papa jemput, sekalian kemasi barang-barangmu, kamu nggak bakal mondok lagi, ucap papanya enteng. Dek, Manikni terpejam. Dugaannya tepat sasaran. Padahal, papanya dulu sudah berjanji akan menyekolahkan dirinya di pondok pesantren Mambaul Ihsan hingga lulus. Namun, ucapannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Papa udah janji bakal nyekolahin aku sampai lulus, kan? Cek, terserah papalah. Mau ditepatin apa enggak, janji papa. Ya, terserah papa, ucap pria itu egois. Tapi, Pa, nggak ada tapi-tapian. Pokoknya kamu bakal boyong dari pondok, ucapnya bulat. Aku nggak bisa pulang, Pa, Idul Adha besok aku masih at-takziran. Aku nggak boleh pulang, alibinya bohong. Papanya menggeram marah. Anak sialan. Asifah hanya diam tanpa berkeinginan untuk menjawab satu patah kata pun. Oke, akhir semester, Papa bakal boyong kamu, nggak peduli apapun. Kamu harus nikah akhir semester. Ucap papanya bulat dengan langsung mematikan panggilan sepihak. Asifah memejamkan matanya lama. Sesak di dadanya tak kunjung mereda. Dia bisa menghindar kali ini. Lalu besok, di akhir semester, apa dia akan benar-benar menikah dengan lelaki itu? Rasanya dia ingin mati saja. Gimana-gimana? Papa lo percaya, kan? Tanya yang lain harap-harap. Asifah tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya mengiyakan ucapan mereka berlima. Pernikahan diundur akhir semester, ucap Asifah. Apa? Tenang, yang penting sekarang lo aman. Buat masalah itu, kita bisa pikir jalan keluarnya sama-sama, usul Fitri yang diangguki kelima sahabatnya. Asifah pun sama. Dia tersenyum hangat. Thanks, guys, ucapnya sedikit lemas. Mereka semua tersenyum dan memeluk Asifah erat. It's okay, itu gunanya sahabat, ucap Farida. Asifah tersenyum. Dia benar-benar merasa bersyukur memiliki sahabat semacam mereka. Ada di saat dia sangat membutuhkan seorang pemasok semangat. Terima kasih, Besti. Rafasya baru saja bangun tidur. Umiknya marah-marah karena dia ketahuan tidur setelah sholat subuh. Karena hal itu, telinganya terasa pengang. Suara umiknya begitu merdu menyapa indera pendengarannya. Padahal niatnya adalah tidur di saat umiknya akan keluar rumah. Malah umiknya mengecek ke dalam kamarnya sebelum dia pergi.
Alhasil tidurnya batal. Untung Umiknya itu sedang buru-buru, kalau tidak, sampai perang gajah terjadi pun siraman rohani itu tidak akan selesai. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu istiwa. Seolah ada lem yang merekat kedua kelopak matanya, membuatnya sulit untuk benar-benar membuka matanya. Dia berjalan ke dapur berniat meminum segelas air mineral. Dia benar-benar haus. Melangkahkan kakinya perlahan, hingga seketika langkah kakinya berhenti. Maniknya yang sedari tadi enggan untuk terbuka, kini justru terbuka lebar. Bahkan, rasanya mata itu ingin melompat dari tempatnya. Mulut Rafa melongo melihat keajaiban dunia tengah tersaji indah di depan matanya. Ada seseorang yang dia yakin orang itu sedang mencuci piring. Seorang santriwati menggunakan busana berwarna biru dengan sarung sebagai bawahannya. Gadis itu dengan tanpa sadar bersenandung kecil di dapur. Dengan tak lupa, kepala, pundak dan pinggulnya sedikit bergoyang ringan. Gadis itu mengenakan pakaian yang pas di tubuh, tidak besar tidak pula kekecilan. Tidak juga, menurutnya itu sedikit kebesaran. Karena itu, gerakan pinggulnya bisa sedikit diamati. Astagfirullah. Rafa mengucapkan istighfar lirih karena kecerobohannya yang bukannya menegur, justru menikmati. Astagfirullah. Rafa sangat tahu siapa gadis itu. Dia sangat mengenal gadis itu. Gadis yang selama ini menghantui pikirannya. Kenapa pula dia harus melenggak-lenggokkan tubuhnya di tempat umum seperti ini? Bagaimana jika bukan dia yang lewat? Bagaimana jika orang lain? Calon ibu Nyai kok kayak gini? Gerutunya kesal yang memang sudah berpikiran jauh akan segera menikahi Asifah. Ngapain juga, harus begini? Kalau dilihat orang gimana? Kecuali kalau dia kayak gini di kamar sama aku, nah, itu boleh, batinnya. Hingga beberapa saat, astagfirullah, stop pikiran yang aneh-aneh, Rafa, dia belum halal. Peringatnya dalam hati. Asifah sedang mencuci piring di dalam atas utusan dari Umik. Dia sangat senang hari ini karena besok, dia akan berlibur. Liburan Idul Adha akan datang esok hari. Dia hanya tinggal mengemasi pakaian dan esok, dia akan pulang dengan dijemput oleh Aini sahabatnya. Saking senangnya, dia bahkan tidak menyadari bahwa dirinya tengah bersenandung ria sembari melenggak-lenggokkan tubuhnya. Always loving you, nah, itulah Asifah, hanya bernyanyi lirik yang dia ketahui. Lagu TikTok bergenre DJ itu, sekarang menjadi lagu kegemarannya. Jaga sikap, Sifa, ini di dalam. Tubuh Asifah terlonjak kaget. Beruntung piring cantik di tangannya tidak jatuh dan berakhir di tempat sampah. Asifah mendengus. Gus, ngagetin aja. Untung nggak jatuh nih piring, ucapnya sembari menunjukkan piring cantik yang tengah dia cuci. Rafasya hanya memutar bola matanya malas sebagai tanggapan dari ucapan Asifah tadi. Asifah lagi-lagi mendengus melihat sifat dingin Rafa yang kembali kumat. Padahal seingatnya, kemarin pria itu begitu hangat padanya. Kemarin lusa tepatnya. Dia mengamati wajah Gusnya itu. Gus, baru bangun tidur, ya? Tanyanya. Rafasya menatap Asifah sejenak. Dengan tanpa malunya dia menganggukkan kepalanya samar. Mata Asifah melebar sempurna. Mulutnya secara refleks membentuk angka 0 besar. Ya Allah, Gus. Demi apa? Gus tidur abis subuh. Tanya dengan suara pekik yang tertahan. Rafa memutar bola matanya malas melihat tanggapan yang berlebihan dari Asifah. Iya, tapi, alhamdulillah, berkat kamu, mata saya jadi ngecreng, ucapnya ambigu. Alis Asifah tertaut. Maksudnya, Gus. Rafa meminum air putih seraya duduk jongkok. Kemudian bangun, dan kembali menatap ke arah Asifah. Lain kali, nggak usah joget di tempat umum. Ingat, cuman saya yang boleh lihat yang tadi itu, peringatnya. Pipi Asifah seketika memerah merasa malu. Apa ini yang dimaksud Gusnya? Sesuatu yang bisa bikin mata ngecreng. Rasanya malu sekali.
Melihat pipi yang kian memerah itu, Rafa tersenyum tipis. Hari yang indah diawali pula yang indah. Dia sudah cukup puas membuat calonnya bersikap demikian. Dia segera melenggang meninggalkan dapur. Sebelum sesuatu yang lebih berbahaya terjadi di sini. Asifah menatap kepergian lelaki itu dengan perasaan yang sangat kesal. Emangnya Gus siapa? Kok ngatur-ngatur? Bapak bukan, suami bukan, sengitnya. Rafa berhenti. Senyum misterius hadir di wajahnya. Tunggu surat Ar-Rahman dari saya, ya. Ucapnya sembari berjalan meninggalkan gadis itu. Pipi Asifah kembali memerah. Apa dia tidak boleh GR hari ini? Melafalkan surat Ar-Rahman biasanya sering terjadi pada akad pernikahan. Lalu, apa yang dipikirannya benar? Berhenti memikirkannya. Itu tidak mungkin terjadi. Rafa berjalan santai menusuri jalan yang terdapat bunga-bunga berpot di tepinya. Hari telah gelap. Hoodie yang tengah dia pakai cukup untuk menetralkan rasa dingin yang merasuk dalam tubuhnya. Dia berjalan menaiki anakan tangga. Dia menuju rooftop. Dia harap dia dapat menemui seseorang di sana. Senyum tipis terbit kala netranya mendapati seorang yang dia cari-cari. Maniknya kini sedang mengamati seorang gadis yang tengah memakai hoodie. Meskipun bukan hoodie yang sama dengan miliknya. Gadang mulu, tuturnya yang seketika mengejutkan gadis itu. Gadis itu memandang jengah ke arah Gusnya. Gus, ngagetin saya, jangan dijadiin hobi, dong. Ucapnya cemberut. Rafa mengendikkan bahu. Terserah. Asifah yang melihat reaksi itu hanya memutar bola matanya malas. Kamu nanti pulang? Tanyanya tiba-tiba. Asifah menoleh. Dia tersenyum lebar hingga sederet giginya dapat dengan mudah Rafa pandang. Iya dong, Gus. Yeyah, nggak masalah kalau cuman 6 hari. Tetap saya nikmatin, ucapnya senang. Terdengar helaan napas dari lelaki itu. Dia mendatangi gadis berhoodie itu. Renggangin jari-jari tangan kamu, perintahnya sambil sorot matanya yang melihat ke arah tangan Asifah. Asifah dengan raut bingung pun menurut. Dia merenggangkan jemari tangannya. Kurang lebar, ucapnya dengan masih menatap punggung tangan itu. Asifah menyebitkan bibirnya kesal. Buat apa sih, Gus? Ucapnya kesal. Kendati, dia pun tetap menjalankan perintah lelaki itu. Rafa mengeluarkan sebelah tangannya yang. Sementara tangan kirinya memegang lengan Asifah yang masih terbalut hoodie. Tangan kanannya bergerak memasukkan cincin berwarna hitam yang terbuat dari kayu. Ukurannya tak tebal tak pula tipis. Cincin yang umum dipakai para santri. Namanya, cincin kaukah. Ada juga yang menyebutnya kaoka. Nampak sangat cantik saat menghiasi jari manis milik Asifah. Asifah menatapnya tertegun sekaligus bingung. Ini buat apa, Gus? Pakek aja. Sekarang, pakek cincin kaukah dulu. Buat yang emas, tunggu aja secepatnya, ucapnya terdengar ambigu di pendengaran Asifah. Asifah menautkan alisnya bingung. Maksudnya, Gus mau beliin yang emas? Tanyanya. Buat apa, Gus? Udah tidur. Pura-pura bahagia juga perlu istirahat, ucapnya kemudian berlalu pergi. Alis Asifah kembali tertaut. Semua pertanyaan akibat Gusnya kini tengah menghiasi isi kepalanya. Dimulai dari cincin, kemudian tentang berpura-pura bahagia. Seolah-olah, lelaki itu tahu apa yang menimpa Asifah. Alah, mana mungkin, ucap Asifah. Sedetik kemudian dia tersenyum sambil menatap cincin itu. Mata Asifah melebar. Yakin lo? Tanya Asifah yang seketika langsung bangun dan duduk di tengah-tengah ranjang. Nggak double date juga, sih, kita berenam, kan? Terus istilahnya apa? Mata Asifah kian melebar. Maksud lo, kita berenam exit bareng cowok masing-masing? Tanyanya panik. Iyups, ucapnya tersenyum senang. Gila lo, kalau ketahuan gimana? Tanya Asifah panik. Aini terkekeh. Takut amat lo. Cek, soalnya gue udah pernah ngalamin enjer. Kesal Asifah yang sekilas mengingatkannya kepada Gus galaknya. Hahaha,
Rasain, enjing. Umpat Asifah kesal. Gadis itu kemudian berpikir sejenak. Yang punya doi cuman lo, Azizah sama Fitri, Alif, kan? Itu pun, Fitri sama Alif cuman sebatas komitmen, katanya, si Farida juga nggak punya kayaknya, ye kan? Ucapnya yang tidak terlalu percaya dengan hubungan komitmen. Mata Aini membola. Lo belum ngerti apa? Dia lagi PDKT sama cowok, tetangga gua anjir. Cerocos Aini. Mata Asifah membola. Tetangga lo, yang mana, anjir? Aini bangun dari tidurnya dan mengajak Asifah untuk mengikutinya. Mereka mengintip di celah tirai jendela. Itu loh. Ucap Aini dengan menunjuk ke salah satu rumah mewah yang tak jauh dari posisi rumahnya sekarang. Anjir, gede banget rumahnya. Anak sultan nih pasti, juga Asifah kagum padahal rumah pribadinya lebih besar dari rumah itu. Ya iyalah, gua yang nyomblangin mereka, ucap Aini dengan menunjuk-nunjuk dadanya menggunakan jari jempol. Asifah yang melihatnya hanya memutar bola mata malas. Songong. Nyenyenye. Lu kok tahu? Gua enggak, anjir, bagi rahasia aja pilih-pilih. Ucap Asifah kesal. Dodol. Farida saring hubungannya sama doinya itu di grup pribadi kita anjir. Kesal Aini darting. Gua enggak termasuk gitu. Cek, tolol kenapa harus lo pelihara, sih, anjir. Enggak guna amat. Noh, tuyul dirawat, biar dapet cuan. Grup kita, berarti lo juga termasuk, anjir. Aini menatap kesal ke arah Asifah yang justru memperlihatkan tampang polos dan blow-onnya. Asifah melongo. Lah, gua kok nggak tahu. Ucapnya. Makanya, punya grup disimak. Bentar-bentar, gue cek dulu, ucap Asifah yang langsung membuka aplikasi WhatsApp miliknya. Farida. Gue, gabut nih grup sepi amat. Anjir, Fitri, bentar, gua masih siraman rohani nih sama cowok gua. Anjir, makin cerewet aja lama nggak chatan. Alif, cowok gua juga anjing. Mau marah tapi jatuhnya malah makin sayang. Ini konsepnya gimana anjir? Punya perasaan plin-plan amat. Aini, untung cowok gua jinak, nggak minta yang neko-neko. Azizah, ribut mulu. Gua lagi VC nih anjir. Bolak-balik ada notif muncul. Farida. Weh jangan pada ngomongin doi napa. Gua jomblo anjir. Aini. Hahaha jomblo minggir. Farida. Andai posisi lo deket sama gue, udah gue mutilasi anjir. Alif. Tenang Far, si Asifah juga jomblo tuh. Farida. Mana orangnya anjir, V. Nih orang jarang join punya asuhan tuyul apa gimana ya? Aini. Anjir. Lo kalau ngomong suka bener aja. Farida. Kelamaan nungguin Asifah online. Gua merasa Jones di sini. Alif. Noh, minta kontak cowok sama Aini. Pasti berkualitas. Farida. Anjir. Maksud lo, good looking, good attitude, good reckoning. Aini. Ya iyalah anjir. Nggak usah jauh-jauh, tuh tetangga gua banyak. Seleb semua anjir. Cogan pasti. Farida. Okelah nggak papa. Lumayan, gabut gua rada keisi sama mereka emot sedih dengan senyuman. Aini. Anjir. Farida. Canda gabut emot ketawa. Aini. Dahlah, terserah lo mau apain. Aini sena kontak. 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 Farida. Woi, stop. Lu kayak dagang aja anjrot. Aini. Emot ngakak gua kasih dah semua. Farida. Pilihin aja lah. Masak gua harus chat satu-satu. Ogahlah. Gengsi gua, V. Suruh mereka chat gua. Aini. Anjing, lu minta tolong banyak maunya ya. Dikasih hati ngambil jantung lo. Farida. Hush. Nggak boleh gitu sama Besti. Iya kan Besti? Please lah, jin gini gua ngejaga image anjir. Aini. Iyain aja lah. Farida. Nah, gitu dong.
Malam harinya, Farida, sumpah langsung conek gua ngomong sama dia. Aziza, apa-apa, Farida, makasih banget udah dikenalin eta ini. Alif, nah, udah nggak galau lagi kan lo? Farida, nggak lah, V, kan ada Randy yang nemenin. Anjay, Aini, sama-sama, untung temen. Kalau nggak udah gua buang ke padang mahsyar lu. Farida, anjir, serem amat ancaman lo. Aini, bodoh. Fitri, perasaan cepet amat. Alif, cinta monyet nih. Farida, jangan dong anjer. Lo pada ngerusak mood hati gua aja. Aini, udah, doain aja. Farida, nah tuh, patut ditiru. Aini, doain biar cepet bubar. Farida, anjir emot nangis tega lu pada. Aziza, rasakan virus-virus bucin. Farida, bodoh. Aini, oi, hangout yok. Tapi bareng sama cowok masing-masing. Soal place udah aman sama doi gua. Alif, naik motor. Yakin nih. Farida, ketahuan nanti anjir. Aini, enggak lah, goblok amat naik motor. Kita naik mobil nanti. 2 mobil, yang satu mobil gua, yang satu mobilnya Rashid. Fitri, oh, Aini, anjing lo. Fitri, canda. Farida, oke lah. Kuy, Alif, 2, Aziza, 3, Fitri, 4, Farida. Asifa gimana nih? Alif, iya, nggak pernah join tuh orang. Aini, tenang, biar gua yang ngasih tahu. Fitri, lagi ngapain sih dia? Aziza, ada cogan kencantol sama dia kali. Alif, hah, yang bener, V. Anjir, batin Asifa membaca pesan terakhir dari Alif. Lagian lo punya grup jarang join. Banting aja tuh HP. Kesal Aini. Asifa cengengesan. Jadi tetangga lo namanya Randy. Nah, tuh lo pinter. Asifa menganggukkan kepalanya mengerti. Jadi lo ikut nggak? Tanya Aini serius. Gua nggak ada cowok anjir. Lah, lu jarang di grup ngapain aja anjir? Tanya Aini kepo, bukannya lu demen sama cowok ya? Mata Asifa melebar. Anjir, lo ngintip, ya. Aini cengengesan. Udah ngaku aja, itu siapa? Desak Aini secara halus. Asifa diam belum berkenan untuk menanggapi. Kalau gua jadi lo, udah gua gaet tuh orang. Kalau enggak, gua minta buat ikut ke acara kita, usul Aini secara tidak langsung. Asifa berpikir, boleh juga, ya, batinnya berucap. Bersambung.